Oke, kita mulai sekarang saja ya. Oke, saya awali dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk kesempatan hari ini, Bu Eka mau menjelaskan kembali dan terkait dengan materi penggunaan VLOOKUP ya. Eh, Sebelum Bu Eka ulang lagi dari awal, mungkin ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu dari setelah belajar mandiri kemarin. Silahkan yang hadir hari ini bisa bertanya terlebih dahulu. Kemarin kesulitannya di mana setelah mencoba? Atau kemarin Mohon tinggal, izin, ya siapa ini? mohon izin Ibu. Ya Eh, dia Menurut saya kesulitan saya itu waktu masukin tabelnya Ibu. masukkan tabelnya, oke. Iya, Masuk, masukkan yang rumusnya ya. ya rumusnya itu susah. Mm-mm. Oke. Kalau urutan rumusnya nanti sambil Bu Eka jelaskan, karena dari salah satu kelas kemarin juga ada yang bertanya, kapan menggunakan titik koma, kapan menggunakan titik dua. Nah ya Bu. Ya, kemarin juga ada yang kendalanya seperti itu. Kemarin saya kalau saya lihat di kemarin saya sempat lihat di YouTube kalau enggak di apa itu Mm-mm. Bu. Itu Mm-mm. kan secara manual Bu, diketik manual. Mm-mm. Nah, tapi saya kemarin waktu yang tugas terakhir jenengan kasih Mm-mm. itu saya pakainya yang langsung di ininya, Bu. Yang apa? Di Oh, kok. atasnya itu loh, Bu. Iya, Bu. Bentar. Kamu sekarang bisa buka filenya nggak? Coba share screen apa-apa, coba tunjukkan biar teman-temannya juga tahu kesulitannya di mana. Nggak bisa, ya, Bu. Oke. Ini kemarin hasil karya kelompok saya. Sebentar, Ibu. Mm-mm. Mohon izin, Ibu. Apakah sudah terlihat? Sudah terlihat. Nah, ini kemarin kelompok saya yang tugas terakhir itu bikin ini, Bu. Mm-mm. Mm-mm. Terus, Ini eh, ini untuk tabel utamanya. mm-mm. Datanya kita di sini Terus, mm-mm. kita masukin tujuan kelas sama tiketnya pakai VLOOKUP. Untuk kode sama nama kita manual, Ibu. Kodenya coba itu kan kemarin Bu Eka contohkan itu kan pakai ini ya apa namanya pakai drop down itu ya. Ya, Nah, coba sekarang yang kamu mau jadikan pemanggilnya siapa? Drop down-nya atau bagaimana? Data yang kode kalau tiket atau nama penumpang? Saya ya tanyakan. Yang pakai kode tiket, Ibu. oke, kode tiket. Sekarang coba kamu klik ke bagian kode tiket. Yang di seat 1 atau seat 2, Ibu? Yang mau dijadikan pemanggilnya seat satu apa seat 2? Seat 1 karena di kode tiket. Oke, sebentar, suaramu kurang jelas. Oh, di seat 2, Ibu, 2. Oh, seat 2 yang mau dipanggilnya di seat 2, file utamanya Iya. seat satu. Iya, betul. Oke. Nah, sekarang kamu klik di, itu kan kolomnya sudah ya, di A2 kan itu kamu ya. Siap di A2. Nah, eh, di A2 itu coba kamu klik sekarang masuk ke bagiannya data. Ada enggak? Di bagian menu home, insert, itu ada pilihan data enggak? Bentar, Ibu. Data, Ibu. Hmm.
Home, insert, kemudian ada layout kan itu kan. Nah, yang atas itu Bisa. ada tulisan data enggak? Bisa Soalnya pada Ibu. nah, kamu klik. Nah, sekarang kamu pilih yang di bagian data tools. Nah, arahkan kursornya ke bagian data tools. Sudah kelihatan data tools itu atasnya Ya, kursormu. sudah, sudah. Nah, yaitu kamu klik. Itu tanda panah ke bawahnya itu yang ada centang hijaunya itu tadi. Ah, Yang ini, Bu. Atau yang ini? bawahnya, yang bawah. Nah, itu. Ya, kemudian klik data validation. Diklik. Nah, any value-nya kamu ganti. Any value-nya diganti list. Oke, ya. Search-nya kamu klik. Oke, itu diklik dulu. Nah, buka sheet 1. Klik yang sheet 1 diklik. Nah, bawahnya kode tiket itu kamu tarik. Yang TRK 001, TRK 008 itu kamu blok. Sampai TRK 008. Oke. Nah, oke, itu ada tanda di sebelah kanannya, di data validation itu, di bawahnya tanda silang, kamu klik. Silang. Yang ini, Bu. Nah, nah, oke, sekarang di OK. Nah, jadi itu TRK 01-nya nanti akan banyak pilihannya. Oh. Tapi itu bentuknya kita manggil datanya dari yang TRK 01 ya. Ya. Mm-mm. Itu kamu copy paste untuk bawah-bawahnya. Jadi tinggal diklik saja yang Berarti atas yang ini saya hapus ya, Bu. Yang 02 bawah. sampai 8 ini. Dihapus saja. Dihapus. Ah, itu oke. Bisa nggak kalau ditarik begitu? Kan nggak bisa. Bisa ya? Bisa, Bu. Nah, Ya. oke. Oke, sudah muncul seperti itu kan pilihannya ya. Nah, sekarang yang namanya itu kamu kasih rumus pakai VLOOKUP. Oh. Ya. Rumusnya pakai yang tujuan Batam tadi. Berarti pakai kolom 3 ya, Bu ya? Kolomnya tetap kolom 2. Oh. Coba pakai yang Batam, Batam tadi. Copy paste aja kok ini rumusnya. Batam itu kamu tulis manual apa manggil? Ini pakai ini, Bu. Saya kalau tulis manual bingung. Titik komanya. Oh, titik komanya bingung. Ya wes. Iya. Tinggal di copy aja bisa kok itu. Tak kasih tahu nanti penjelasannya biar teman-temannya juga tahu. Nah, itu tinggal di copy paste. Oke. Ctrl Z, Ctrl Z. Nah, sudah di Ctrl C kan tadi ya? Di Sudah. enter dulu, di enter dulu. Oke. Letakkan di yang namanya Andi tadi. Oke, sekarang atasnya ganti rumus. Ctrl V. Oke, nah sekarang Mbak Eka jelaskan. Itu kan rumusnya, ya jadi untuk semuanya coba didengarkan. Itu kan rumusnya sama dengan VLOOKUP. Nah, data yang kalian panggil itu tadi kan dari sheet 1. Ya. Ya, makanya itu sheet 1 ditulis. A2 tadi itu ada di sel atau di kotak yang bagiannya A2. Yang Ya. isinya tadi kan TRK 001 ya. Ya. Baru titik koma. Terus data di sebelahnya itu yang dipanggil juga tetap data dari sheet 1. Ya. Makanya, Satu. maka di situ ditulis sheet 1. Kan gitu ya. Ya. Nah, terus di situ ada tulisannya A. Ya, terus ada tanda dolar kan. Ya. Nah, itu artinya apa? Untuk rumus-rumus berikutnya, itu nanti dimulai data yang dipanggil itu mulai A1 sampai dengan E9. Itu kan Hmm. A1, E9. Jadi biasanya kalau kita klik sel,
ya, kita klik selnya, nanti tanda dolarnya itu tidak muncul sebenarnya, ya. Tanda dolar itu tidak muncul, tapi ada tanda dolar itu kalau ditaruh di rumus, itu mengakibatkan file yang dipanggil itu nggak akan berubah untuk kolom bawahnya. Iya, Ya, itu istilahnya kalau ada tanda dolar, ya, ada dolar mengunci. di situ, maka mengunci, ya, ya sudah paham ya. Jadi itu data yang dipanggil adalah A1 sampai E9. Oke, baru titik koma. Nah, sekarang data yang dipanggil di sheet 1 itu berada di kolom berapa? Kalau nama tadi di kolom berapa? Tab 2. Oke, tinggal diganti dua. Ini Ya. Nah, range lookup-nya kenapa ditulis 0? Kalau yang BK contohkan kemarin kan pakai false dan true. ya, Kalau 0 itu berarti dia di posisi baris yang sama dengan pemanggil pertamanya tadi. Pemanggil pertama tadi kan kamu buatnya kan kode tiket kan? ada tiket tuh. Nah, itu boleh juga kamu ganti tulisannya dengan false. Jadi 0 itu boleh diganti dengan false. Saya coba ya, Bu. Ya, coba. Oke, sudah enter. Tab sudah. Oke. Itu otomatis coba TRK 01-nya kamu ganti. TRK 01-nya kamu ganti. Yang ini, Bu. Ya, TRK 01-nya kamu ganti. Ganti 4. Berubah enggak? Saya tidak, Ibu. Namanya tetap. Nah, coba sekarang dicek yang di Andi Saputra, diklik. Yang Andi Saputra itu kamu klik. Sheet 1A2-nya itu enggak usah, sheet satunya dihapus. Yang Yang di ini, ya, depan. ya, sheet satunya dihapus. Tanda petiknya juga dihapus karena itu pemanggil. Jadi kalau kita manggil sheet itu harus disertai dengan tanda depannya A. Depannya A2 itu ada tanda petik, tanda petik, tanda seru kamu Tanda hapus. seru. Sorry, tanda seru. Oke, sekarang enter. Ganti enggak namanya? Saya ganti, Bu. Jadi kesalahannya tadi kamu manggil manggil datanya itu dari yang sheet 1. Satu, ya. Padahal pedoman patokannya itu tadi yang ada di kolom A2. Di A2. dalam sheet yang sama. Jadi kalau di dalam sheet yang sama, kamu kan manggil datanya berdasarkan kolom A2 di sheet 2 kan? Ya, Nah, betul. jadi nggak perlu ditambahi ngambil data dari sheet 1. Oh, Gitu ya. Nah, yang Batam itu coba kamu edit juga. Yang di bagian tulisan Batam. Nah, sheet satunya berarti ini hapus. dihapus. Iya. Oke, coba enter. Kamu ganti itu, ganti 2. 5. Siap, ganti, Bu. Nah, ikut ganti semua. Oke. Ini yang atas saya ganti semua ya, Bu. Ya, silahkan. Mohon izin, Ibu. Ya, Ini kalau kan Mm-mm, yang atas sudah saya ganti semua. mm-mm. Nah, terus bawah-bawahnya ini saya hapus gitu. Setelah itu Boleh, saya Mm-mm. blok bisa ya, Bu? Boleh, bisa dihapus di blok semua. Hapusnya coba tak ajari ya, hapusnya saya ajari. Jangan gitu, kan itu keseluruhan baris mau kamu hapuskan ya. Iya, Nah, coba arahkan kursornya di nomor 3, nomor di 3. tulisan A3 ya, 3. Bu. Bukan, di 3, di sebelah kiri. Ada urutan kolom 1, 2, 3 warna hitam. Ini, Nah, kamu klik. Nah, arahkan ke bawah, blok di ke blok. bawah. Oke, sip. Klik kanan. Delete. Ya, otomatis hilang. Oh, Kamu tadi maunya seperti ini kan? iya. Ah, nah, itu jadi kamu gonta-ganti pun itu cukup menggonta-ganti yang TRK 001 saja nanti belakangnya akan ikut berubah.
Nah, kan berubah ya. Ya, siap. Oke, sekarang masih ada kesulitannya. Siap, sudah terpecahkan, Ibu. Ini kalau di blok sampai bawah nggak bisa ya, Bu? Kalau kamu blok sampai bawah seperti itu, coba perhatikan itu kan ada NA ya. Iya, Nah, sekarang arahkan ke yang ada tulisannya Eka Wulandari. yang ini. Mm-mm. Dia yang dipanggil kan sudah sesuai ya, seatnya A3, ya kan? A3. Hmm. Siap. Terus datanya sampai berapa? 9. Nah, itu tadi coba TRK-nya yang nomor 3, itu kamu mulai yang berapa itu? 5 kan? Siap 5. Heeh. Itu karena efek yang atasnya tadi kan dari 4 jadi 5. Ke bawahnya dia modelnya Oh. mengurut. Nah, yang sekarang TRK 09-nya kamu ubah. TRK 09. Ini. Oke, diubah coba. Kan nggak punya data TRK 09 kan kamu. Siap, tidak punya. Makanya di situ di sebelahnya muncul pagar N garing A. Artinya apa? Tidak terdefinisi karena kamu tidak punya data TRK 009. Oh. Gitu. Nah, kamu ganti misalkan jadi TRK 001, nanti dia akan berubah lagi. Nah, kan kembali. Hmm. Nah, Ya, jadi ya, ya. oke. Jadi sebenarnya gini, yang Bu Eka maksud kemarin memanggil itu kan kalau yang dicontohkan di Bu Eka itu kan pakai modelnya kartu pelajar ya, kartu taruna Siap, betul, siap. istilahnya begitu. Nah, jadi tampilannya cuma satu saja, cuma memanggil datanya berdasarkan database yang kita punya di sheet 2 kalau contohnya Bu Eka kemarin. Siap. Nah, jadi yang ada di salah satu sheet itu cukup satu tampilan aja, mau memunculkan datanya seperti apa. Jadi bukan sama persis dengan kolom di sheet 1 ya, sebenarnya begitu. Tapi tidak apa-apa, ini tadi untuk belajar. Ya, Siap, ya, Bu. oke. Terima kasih, Bu. Nah, sekarang masih ada pertanyaan dari dia? Siap, sudah cukup, Ibu. Oke. Yang lain silahkan mungkin ada pertanyaan. Sebelum Bu Eka coba contohkan dengan menggunakan eh, bentuk yang serupa, tapi eh, digunakan untuk membuat dokumen menggunakan Excel. Nah, nah, biasanya kan di pelabuhan itu kan ada, kalau misalkan dalam bisnis perayaan itu ada invoice penjualan atau invoice pembelian dan sebagainya. Kemudian ada data shipping instruction dan sebagainya. Contoh-contohnya nanti bisa kalian lihat model-model shipping instruction itu bisa kalian lihat di internet itu banyak contohnya. Cuma bagaimana kita membuat suatu dokumen dengan database yang kita punya nanti bisa menjadi berkas seperti itu. Ya. Nah, silakan sambil kita buka tanya jawab terlebih dahulu untuk yang lainnya. Monggo, silakan. Oke, selain dia, silakan boleh bertanya lagi yang lainnya, silakan. Ayo, yang lain sudah mencoba atau belum? Jujur aja, enggak apa-apa. Jujur ya, jujur. Dari contohnya dia, yang kesulitan, boleh katanya satu-satu yang hadir ya. Enggak apa-apa, jujur aja. Bu Eka nggak akan marah kok ya. Cuma Bu Eka pengen tahu aja. Dari yang sudah dicontohkan sama dia tadi, apakah kalian masih ada pertanyaan atau mungkin nanti dicoba sendiri secara mandiri? Kalau ada kesulitan, boleh ditanyakan ya. Oke, Bu Eka tanya dulu dari Erlangga Arya. Sudah dimengerti atau masih ada pertanyaan? Siap, untuk jauh ini sudah Ibu. Oke, nanti dicoba ya secara mandiri seperti apa ya. Siap Ibu. Oke, Fadilah bagus. Siap, Bu. Oke, bagaimana Fadilah? Bisa? Bisa, Atau Bu. ada yang mau Nanti kamu saya tanya? coba, Bu. Oke. Kemarin sudah sempat nyoba, kesulitannya apa, Fadilah? Siap.
Nggak apa-apa, sudah nyoba apa belum kemarin? Atau pasrah ke kelompok? Siap berkelompok, Bu. Nah, nanti dicoba ya, karena Siap, Bu. untuk UTS-nya Bu Eka nanti masih berkaitan dengan data yang seperti ini. Tapi kalian nanti kerjanya secara individu, bukan berkelompok. Otomatis kan antara yang satu dengan yang lain kan akan berbeda-beda ya. Nah, jadi kita belajar sekarang bersama-sama. Ini nanti eh, Zoom-nya itu sudah Bu Eka rekam, tinggal nanti kalian juga bisa pelajari lagi ya. Oke, sekarang lanjutannya. Garnis, ada pertanyaan? Siap. Ada, Bu. Oke, silahkan. Apa? Mohon izin untuk yang tugas yang pertama itu, Bu. Mm-mm. Kamu Maaf kesulitannya tadi di mana? soalnya tadi saya nggak telat, Bu, gara-gara lagi ke toilet ini tadi pas jelasin ke dia, Heeh. saya yang awal belum paham, Bu, yang masalah eh rumus yang vlog up-nya, Bu. Jadi kalau dari VLOOKUP itu kan intinya dia adalah memanggil data. Dasar data yang mau kamu panggil itu yang mana? Kalau kita kemarin uji coba yang di ini coba Bu Eka tunjukkan ya biar nggak ngawang ya. Ya, Bu, ya, Bu. Ya, datanya Bu Eka sudah muncul? Siap sudah, Bu. Oke. Jadi intinya begini. Lembar kedua ini hitungannya adalah database. Ya, database-nya itu ada di lembar kedua atau kita kenal kadang yang pakai Excel-nya berbahasa Inggris tulisannya jadinya kan sheet 2 ya. Nah, lembar yang pertama ini adalah bentuk aplikasi yang mau kita gunakan untuk memanggil database tadi. Ya, dari Bu Eka dibuat tampilannya seperti ini secara mandiri. Nanti kalian kalau misalkan mau bikin dokumen pelayaran dan sebagainya itu juga bisa. Ya. Nah, di sini Bu Eka buat isiannya itu ada bagian nama, ada NIT-nya kalian, kemudian ada tempat tanggal lahir, ada jenis kelamin, agama, sama program studi. Kebetulan kalian kan transportasi laut semua, jadi dari data di sini semuanya pakai data yang ditransportasi laut, kan gitu ya. Kemudian pemanggil database tadi Bu Eka pakainya di salah satu. Jadi sebenarnya nanti kalian itu juga bebas. Misalkan yang kalian jadikan dasar itu adalah nama, bukan NIT-nya, tapi nama. Ya, maka yang diatur bentuknya drop down seperti ini namanya drop down, itu adalah eh, sheet yang berisi nama di sheet 2. Nah, nama kan kebetulan di sini. Ya, pemanggilnya dari situ. Nah, kemudian kalau di punyanya Bu Eka ini, Bu Eka pakainya adalah NIT yang sebagai pemanggil. Jadi ini kalau Bu Eka klik, maka namanya akan berubah sesuai dengan NIT-nya. Nah, oke. Nah, jadi Bu Eka tentukan terlebih dahulu siapa yang mau dijadikan pemanggil. Nah, kalau di sini pakai NIT. Nah, ketika NIT Bu Eka tetapkan sebagai pemanggil, maka di database kalian itu harus diatur. Ya, database-nya harus diatur. Yang dijadikan pemanggil tadi kan adalah NIT ya. Yang dijadikan pemanggil itu NIT, maka posisi NIT di database itu harus berada di paling kiri. Perlu diingat, harus berada di paling apa tadi? Paling kiri. Paling kiri, Bu. Kiri, Bu. NIT kan sebagai pemanggil, maka posisinya di database ya, yang mau dipanggil lainnya itu kan adalah nama, jenis kelamin, tempat tanggal lahir, agama, prodi sama fotonya. Nah, dari kolom-kolom ini, maka NIT harus diletakkan di paling kiri di antara yang mau dipanggil. Paham nggak penjelasannya, Bu Eka? Udah paham.
Kenapa Ibu harus ditaruh paling kiri Ibu? Dari garis dulu, dari garis. Paham nggak penjelasannya Bu Eka? Paham, Bu, paham. Paham. Garis, bagaimana Halo, garis? halo, 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 Suaranya garis nggak ada. halo, Bu. Halo, Oke, garis bagaimana garis? Selamat siang Ibu, mohon izin bergabung. Oh ya, Esa. halo, Ibu. Ya, gimana garis? Paham, paham, Bu. Oke. Ya, jadi NIT itu harus diletakkan di paling kiri. Selain nama, jenis kelamin, tempat tanggal lahir, agama, prodi, dan foto. Nah, nanti misalkan kalian mau ganti nih, yang dijadikan pemanggil awal itu adalah nama, maka posisi nama juga harus dipindah. Ya, kalau di saya tadi kan harus NIT yang dijadikan pemanggil. Untuk memanggil data-data yang lain itu patokannya adalah NIT. Maka NIT saya letakkan di paling kiri, selain itu tadi di sebelah kanannya. Sehingga NIT ini dianggap sebagai kolom pertama, nama sebagai kolom kedua, jenis kelamin dan seterusnya itu kolom berikutnya. Andai kata nama kalian jadikan pemanggil utama, maka posisi nama harus dipindah. Cara mindahnya jangan satu persatu. Perhatikan kita blok kolomnya seperti ini. Kita klik kanan, potong. Ya, letakkan kolom di B seperti ini. Pilih sisipkan sel yang dipotong. Nah, dia posisinya akan berpindah sekolom-kolomnya. Maka urutannya berubah. Tetapi itu tadi, pemanggilnya diubah. Ya. Dari sini coba kita cek apakah ada perubahan. Karena ini tadi yang dipanggilkan datanya ini, nah maka akhirnya berubah. Coba perhatikan. Yang di sini berubah berdasarkan di ujung, tapi di sini kolom kedua akhirnya berubah datanya. Ada yang tahu kenapa kok bisa berubah? Karena kolomnya pindah, Bu. Ya mohon Kolomnya, izin Ibu, karena Mm-mm. tadi kolomnya sudah diganti. Namanya sudah ada di sebelah kiri. Oke, nama di sebelah kiri. Tetapi yang muncul kenapa kok jadi laki-laki? Padahal Bu Eka nulisnya di sini kedua. Ayo, ada yang tahu duanya ini dua dari yang mana urutannya? Siap dari database Ibu. Iya, dari database. Kenapa kok jenis kelamin ini jadi kolom kedua? Tadi kan tulisannya di sini dua ya. Ini kan dua. Dua, Ini kan dua. dua. Padahal kalau kita lihat di database, jenis kelamin itu di kolom keberapa? Dua, empat. Kolom Keempat. keempat. Kenapa? Ayo, kok bisa berubah? Ada yang punya ide jawabannya? Ada yang tahu? Pakai buat ini, Bu. Mm-mm. Karena NIT-nya dipakai buat Pemanggil. ya buat memanggil. Terus? Terus langsung lompat ke yang laki-laki itu. Oke. Hampir tepat tapi belum tepat. Ada lagi yang punya ide? Jenis kelamin itu ditulisnya tadi kan dianggap sebagai kolom kedua kan ya? Kolom kedua. Kolom kedua setelah siapa? Kalau di Setelah data Setelah di database kita yang sudah berubah. setelah NIT Ibu. Setelah NIT kan ya. Iya. Coba perhatikan. Pemanggilnya tadi, coba perhatikan. Bu Eka klik di lembar 1 atau di sheet 1. Pemanggil utama kita itu kan adalah NIT. NIT. Nah, dari NIT itu dia dianggap sebagai kolom pertama.
Nah, jenis kelamin kebetulan kan di sebelah kanannya NIT kan. Yap. Nah, maka jenis kelamin ini dianggap sebagai kolom kedua setelah NIT. Siap. Maka dari itu, ketika kita tadi memasukkan rumus di lembar 1, yang ini, ya, berarti kan kalau Bu Eka klik rumusnya di sini adalah 2. Jadi 2 ini setelah kolom pemanggil yang utama tadi. Pemanggil utama siapa tadi? Siapa NIT? NIT. Jadi ini 2 itu urutannya setelah NIT, setelah kolomnya NIT, bukan urutan yang sesuai dengan database. Siap. Makanya kenapa ketika kita memilih kolom yang dijadikan pemanggil utama, letakkan dia posisinya yang paling Kiri. kiri. Itu alasannya. Hmm. Jadi 2 itu bukan kolom kedua secara benar di database, tetapi kolom kedua setelah kolom yang dipanggil pertama tadi. Siap. Nah, misalkan Bu Eka pindah, NIT-nya Bu Eka jadikan di kolom sebelumnya agama misalkan. Maka yang kolom kedua itu siapa? Siap. Agama, Ibu. Agama. Kita cek di lembar 1. Munculnya apa di sini? Coba, nggak muncul kan? Siap, tidak muncul. Kira-kira ada yang tahu kenapa? Coba Bu Eka ganti di sini. Harusnya yang atas ini ketemunya apa tadi? Agama. Agama, Bu. Agama. Harusnya kan munculnya agama ya. Tapi Siap. munculnya menjadi bukan agama kan tadi munculnya ya. Nah, coba cek dulu. C sampai G. Di sini Bu Eka panggilnya mulai apa di situ? C? Siap, C1. Padahal kolomnya ini tadi dimulai dari berapa? F. Dari E2. Tadi kan dari C1 kan Bu Eka tulisnya tadi. Iya. Harusnya dari mana? Kalau dicek dari C1 agama kolom berapa? C1. 6, B. Bu. Oke, ini ketutup ya, bentar Bu Eka ini dulu. Bentar. Kalau dilihat dari database, kalau dilihat datanya tadi dari C1, agama itu ada di kolom keberapa? 6, Ibu. Dari C1, dari C1. Dari C, agama jadi kolom keberapa? 4. Siap, 3, Ibu. Dari C, dari C. 4, C, Ibu. C ini kan 1, 2, 3, 4. Kita coba apakah dengan mengganti ini menjadi 4, akan muncul agama? Ternyata kan Tidak. 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 Karena apa? Kita memulainya dari C1, padahal NIT tadi itu ada di berapa tadi? Di E. E. Siap, di E. Ini kita ganti E1, ini tadi tetap dijadikan 2. Agamanya muncul. Jadi kita nggak bisa pakai rumus kolom yang ada di sebelumnya NIT. Ya kan? Tadi kan kalau ada rumus atau pemanggilan data dari yang sebelum kolomnya NIT, karena NIT kita sudah pindah tempatnya, akhirnya apa? Datanya error, tidak muncul karena tidak terdeteksi siapa pemanggil utamanya. Tadi kan gitu kan? Yap. Nah, maka ketika kita membuat, posisikan pemanggil utama si NIT ini itu harus berada di paling kiri. Sebelah kiri. Nah, oke, Bu Eka ubah lagi. Yang ini tadi kembali lagi menjadi 2 rumusnya ya. Mohon izin, Bu, itu 2-nya apa, Bu? Kolom. 2 yang ini kan? Iya. Kolom. Ya, jadi NIT sebagai kolom pertama, nama ini sebagai kolom kedua. Tetapi syaratnya NIT harus ditaruh yang paling Depan. Kiri. Sebelah kiri. kiri.
Nah, nomor ini kenapa tadi kita tidak memperhitungkan dia ada ataupun tidak ada itu tidak masalah karena tidak kita panggil dalam aplikasi yang ini tadi. Oke, paham? Ya paham, Ibu. Ya, Oke. paham. Nah, sekarang kita cek yang bawahnya. Oke, ini tadi kan dari C sebenarnya ya. Oke, tempat tanggal lahir ini dari D7 sama Oke, sebentar. Ini tadi karena ada beberapa perubahan. Sebentar. Ini Bu Eka kelirunya dari D7 lembar kedua. D7. Ada yang perlu diubah lagi nggak sama Bu Eka ini? Ayo yang mana? Coba. Apa yang perlu diubah supaya tadi prodinya muncul? Envelope up. D12. Nomor 2. D12 diganti berapa? Ada yang tinggi D12 diganti berapa? D12. D11. D12 itu mohon izin Ibu bisa ke database-nya. Enggak, ini kan coba di depannya D12-nya Bu Eka ada tulisannya lembar 2 atau lembar 1? Siap. Tidak ada kosong, Ibu. Ada Ibu. Enggak Masuk ada kan ya? belakangnya. Ya, Adanya masuk. di belakang. Oke, Ya, berarti di belakang. D12 yang Bu Eka panggil itu sebenarnya dari lembar 1 apa dari lembar 2? Lembar 1. Lembar 1. Nah, padahal D di situ tadi adalah pemanggil utama. Pemanggil utama kita tadi posisinya di D berapa? D7 Ibu. Di D? Di D7. D7. Di NIT kan ya, di D7. Ya, di Maka NIT. ini kita Iya, ganti D7. D7. Nomor 2. Mereka tunjukkan lagi rumusnya. Jadi D7 ini pemanggil utamanya. Jadi kita mencari data berdasarkan data D7 yang ada di lembar Lembar 1. 1. Data D7 tadi siapa di sini? NIT. Nah, NIT. pemanggilnya adalah NIT. Data NIT kita sebenarnya ada di database yang ada di lembar berapa? Lembar kedua. Oke, datanya ada di lembar kedua. Maka kita tulis di sini lembar 2 atau di kalian biasanya menulisnya sheet 2. Itu. Ya, kalau di kasusnya dia tadi kan pakai sheet 1 ya. Sheet 1. Dia tadi pakai sheet 1. Nah, jadi lembar 2 atau sheet 1. B1 ini tadi kan mulai datanya si NIT. Nah, kita cek dulu lembar 2. B1 sampai dengan G berapa tadi? G30. Gitu. Ya, Bu Eka tadi pakai G30, padahal sebenarnya datanya cuma sampai berapa di sini? G3.
23 23, Ibu. ya. Jadi kebetulan aman kita pakai G30 aman ya. Walaupun nanti kamu ganti 23 juga boleh. Kemudian di sini Bu Eka tuliskan 6. Yang ada di sheet 2 kolom ke-6. Berarti setelah kolom ke-6 dari NIT ya. NIT kan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, yang dipanggil adalah sampai yang nomor 6. Kemudian mereka pakai istilahnya di sini false. Kalau false itu artinya memanggil data dari baris yang sama. Jadi datanya tadi kan dari baris yang ini ya misalkan ya kolom baris di B2, B2 ada di sini. Dia lurusnya apa? Baris Baris 2. 2 yang ada nomornya 2 ini. Maka yang dipanggil tadi ya sarjana terapan yang ada di Kedua. baris kedua. Seperti itu. Ya. Jadi kalau BK gonta-ganti ini diganti NIT-nya BK pakai yang belakangnya 003. Ternyata punyanya siapa? Aldiva. Ya. Sampai sini ada pertanyaan atau tidak? Nanti dicoba dulu ya. Kalau ada kesulitan, ketika kalian ada kesulitan, sampaikan di grup kelas. Dari awal BK sudah sampaikan. Tulis saja di grup kelas, kita bahas di situ. Kalian nanti bisa screenshot, Bu, saya kesulitannya, saya screenshot seperti ini boleh. Ya, Siap, Bu. oke. Karena nanti Siap, Ibu. tugasnya untuk persiapan UTS kalian, ketika masuk nanti Bu Eka minta kalian bikin beberapa file dokumen yang menggunakan Excel. Sama nanti ada juga yang menggunakan Word. Itu juga Bu Eka ajari sebelum UTS. Tapi kalau misalkan kalian kan besok sudah mulai mikro magang ya. Siap, Kang. Nah, kalau memang memungkinkan untuk ada pertemuan Zoom seperti hari ini sehingga kita bisa konfirmasi kesulitan kalian, ya kita lakukan Zoom. Kalau ternyata nanti ada kesulitan, nanti kita pakai video ini ya, pakai video pembelajaran. Kalian buka di LMS. Kalau yang belum masuk nanti juga Bu Eka sediakan di GJR. Ya, jadi nanti silahkan bisa dipelajari dan jangan lupa tanya jawab selalu ada di grup WA. Biar semuanya tahu. Tidak usah ini ya, japri secara mandiri satu-satu gitu ya, langsung aja di grup WA. Siapa tahu kesulitannya sama, ya. Siap, Bu. Nah, oke. Ya, Bu. Terkait dengan contoh yang Bu Eka tugaskan di pertemuan ketiga dan Bu Eka jelaskan lagi sekarang di pertemuan keenam, ada pertanyaan atau tidak? Siap, Siap, cukup, Ibu. Ibu. Cukup Cukup, ya. Ibu. Nah, Cukup, sekarang ya. cukup ya. Nah, sekarang Bu Eka berikan contoh tentang dokumen invoice ataupun contoh dari dokumen ini ya, apa namanya, shipping instruction. Jadi itu nanti juga kalian akan mengenal istilah-istilah itu. Bentar, Bu Eka bagi dulu. Oke, sebentar, tunggu dulu ya.
Oke, sudah muncul? Siap sudah, Ibu. Oke, perhatikan data Ya, shipping Ibu. instruction ini contohnya seperti ini ya. Ini ada nama perusahaannya, ini contoh shipping instruction-nya, ini ada nomor surat dari shipping instruction-nya, ini ada tanggalnya, ada kalimatnya seperti ini ya. Nah, isi-isian datanya ada yang seperti ini. Jadi yang di otak-atik nanti kemunculannya itu adalah yang nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, 6, 7, 8, sampai nomor Mas. 11. Dan juga dengan dokumen requirement. Ya. Nah, isinya seperti ini. Jadi kalau yang seperti ini itu biasanya munculkan saja di Excel-nya. Nanti Bu Eka kasih contohnya. Ya. Nah, sekarang kalau misalkan kita mau bikin datanya pakai Excel, kan kita nggak mungkin ada data perusahaan kan, kalian boleh minta bantuan dari ChatGPT atau pakai Gemini AI. Misalkan. Ini Bu Eka contohkan dulu pakai ChatGPT-nya. Ya, ChatGPT itu juga bisa bantu kalian bikin cover ya. Ini tadi Bu Eka coba bikin cover buku. Nah, tolong buatkan database eh, dari suatu perusahaan pelayaran tentang shipping instruction. Jadi nanti kalian misalkan bisa buat pakai ChatGPT ya. Ini contohnya seperti ini. Ya, dia dikasih penjelasannya terlebih dahulu. Isinya ada data shipper, data consignee, kemudian sampai data shipping instruction-nya seperti ini. Tabelnya nanti bentuknya begini. Ya. Ini kan tabelnya dia sendiri-sendiri ya. Ini sudah dibuatkan dalam bentuk yang tabelnya seperti ini. Kalian nanti juga boleh kok ya, tergantung nanti bagaimana pembuatannya. Karena di sini Bu Eka nggak minta kalian cari data asli, enggak. Boleh mencoba menggunakan ChatGPT untuk bikin data bohongan atau data dummy. Ya. Bu Eka download terlebih dahulu datanya. Kalau kita buka ini isinya itu hanya kolom-kolomnya saja tapi belum ada isinya ya. Kita tunggu dulu ya. Nah, oke.
Oke, sudah muncul atau belum? Sudah, Ibu. Sudah, Ibu. Sudah, Ibu. Jadi isian datanya seperti ini contohnya, tapi nanti tinggal disesuaikan. Kalau misalkan ini ya, Bu Eka tadi contohkan pakai data yang seperti gambar, seperti yang ada di sini tadi. Kalau nanti instruksinya tinggal minta ke ChatGPT-nya aja. Tolong buatkan data shipping instruction yang berisi dengan ini. Kamu tulis lagi. Name of the boat, kemudian name of birds, ya, kemudian shippernya, ada consignee-nya, ada notify party. Jadi kalian coba cari contoh-contoh apa namanya dokumen shipping instruction. Nanti kan tiap orang akan menemukan yang beda-beda. Kalian coba pakai data dari ChatGPT menggunakan isian untuk data ini tadi. Ini ditulis saja dulu, minta datanya isiannya tentang apa. Ya, nanti juga gitu, minta dibuatkan isiannya, database-nya adalah 10 data, 20 data, silahkan. Kalau dari Bu Eka tadi munculnya cuma 2 yang dibuatkan sama ChatGPT. Ya, contoh yang Bu Eka tadi tampilannya isinya ternyata dari ChatGPT hanya bikin 2 yang isiannya cuma shipper ID, shipper name, address, city, country, phone, dan email. Hanya ini aja. Ternyata kalau kita cek di belakangnya, consignee-nya disendirikan. Ini ada tabelnya sendiri-sendiri, ya. Dan ini, vesselnya ini. Nah, voyage-nya ini. Ternyata dia membuat filenya sendiri-sendiri seperti ini. Sehingga datanya tidak dijadikan satu, ya. Sehingga ini adalah datanya cuma pilihan-pilihan saja, ya. Oke, sekarang coba Bu Eka ganti kalau instruksinya pakai yang lain sebentar ya. Bu Eka instruksikan dulu. Oke. Jadi kalau kita lihat di tabelnya, itu kan kelihatan datanya sudah langsung jadi satu kesatuan ya. Yang kita pakai data yang ini dulu. Oke, sudah muncul? Sudah, Ibu. Oke. Siap, sudah, Ibu. Oke, Bu Eka edit terlebih dahulu. Ini nanti kalian jadi, oke, sorry, ini kelempar ya sebentar.
Jadi tadi karena Bu Eka klik edit bisa membuat perbaikan, dia datanya nutup maka berbaginya juga menutup tadi. Nah, ini Bu Eka isi dulu. Isian datanya ini S itu shipping instruction number-nya ya. Ini datanya begini. Oke. Data-datanya sudah ada di sini semuanya ya. Datanya macam-macam, ada yang nomornya voyage numbernya ada beda-beda. Kebetulan vesselnya dari MV Nusantara semua ya. Nah, ini Bu Eka buat ini sebagai database-nya. Sekarang kita buat sebagai tampilan shipping instruction-nya. Kalau kita mau jadikan dia seperti Word, itu juga bisa. Tinggal kita atur. Nah, tata letak halamannya kita atur. Di sini kita atur dulu marginnya. Di sini marginnya Bu Eka jadikan 0. Oke. Ukuran kertasnya misalkan kita pakai A4. Nah, kalau kalian mau melihat tampilannya yang di sini itu seperti Word asli, itu tinggal pakai kalau di bagian bawah Excel ini kan ada 3 tampilan, dari yang tampilannya seperti Word begini. Tinggal kalau dilihat dia nanti begini jadinya. Nah, ini tampilannya adalah versi landscape. Kita coba jadikan dia menjadi potret. Nah, hasilnya begini. Kemudian di sini ada sisa sedikit itu karena ini. Harusnya ini L-nya kalau saya perkecil, maka masuk di sebelah sini. Anggaplah ini tempat meletakkan dokumennya ya, dokumen shipping instruction-nya tadi. Oke. Nah, jadi ini modelnya tampilannya seperti lembarnya Word ya tadi ya. Misalkan nanti bagian atas ini adalah data yang mengeluarkan shipping instruction-nya atau perusahaan yang mengeluarkan shipping instruction-nya. Mereka tidak tuliskan judulnya, mereka pakai bentuk seperti tadi ada kopnya ya. Jadi mereka cuma gambarkan aja di sini. Ya, anggaplah ini sebagai kopnya. Ini jadi kalian nanti boleh mengotak-atik. Ini cuma mereka contoh tampilannya saja. Kemudian di sini ada shipping instruction-nya, nanti yang dijadikan pemanggil. Nah, misalkan tampilan nomornya nanti ada di sini. Begini. Ya. Nomor shipping instruction-nya kita jadikan tadi pemanggilnya kalau dari shipping instruction data, dia sudah berada di bagian yang paling kiri ya. Nah, kita pakai cara yang serupa seperti kemarin, berarti pakai data, ya, data validasi atau validasi data, kita jadikan bentuknya list. Kalau di saya pakai istilahnya daftar karena pakai bahasa Indonesia. Sumbernya kita masukkan dari database shipping instruction. Kita pakai yang shipping instruction number-nya ini dari A2 sampai A21 ya. Berdasarkan sheet shipping instruction data dari A2 sampai A21. Kita klik OK. Maka di pengisiannya ini nanti bisa digonta-ganti ya sebagai pemanggilnya. Nah, perhatikan ini dia posisinya ada di kolom berapa?
Ayo yang tahu. Nomor pertama kali berada di kolom berapa? Jadi ini kalau E8. Oke, sip E8. Perlu diingat ya, dia ada di kolom E8. Nah, sekarang kita buatkan inputan isiannya. Ya, jadi misalkan inputan isiannya tadi dari yang kolom ini. Bentar. Sekarang kalau kita coba mau ngambil isian datanya yang ini, kita coba blok dulu. Ya, kita taruh di sini, kita letakkan katakanlah dia posisinya di sebelah sini. Pilih tempel spesial, ya. Kemudian kita pilih transpose. Turun ke bawah kan ya? Sudah tahu caranya tadi? Tadi kan awalnya datanya kan bentuknya apa? Dalam satu baris ya. Kita mau jadikan ke kolom. Jadi ingat gak caranya? Ditempel spesial, Bu. Saya lupa, Ibu. Lupa, saya ulangi lagi ya. Jadi tadi cukup blok yang ini aja. Ya. Yang di blok tadi dari mulai kolom kepala tabelnya ya. Kepala tabelnya tadi kan SI number sampai remark. Nah, sampai sini kan? Oke, kita copy. Klik Siap, Ibu. kanan, pilih copy. Buka aplikasi kita tadi, taruh di sel yang kita mau. Misalkan Bu Eka taruh di B berapa ini? B10 B10, ya. Bu. Oke, kita klik kanan, tempel, Besar. spesial atau biasanya itu spesial. Bu Eka lupa kalau yang bahasa Inggrisnya nanti coba kalian coba ya. Soalnya ada yang tampilannya kan pakai bahasa Inggris. Tinggal pilih Siap, apa ini? transpose. 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 Oke. Gini. Ya. Tapi kalau dalam bentuk file Word kan ini kurang rapi. Bisa kalian nanti mindahkannya sendiri-sendiri tergantung kebutuhan ya. Oke. Ibu Eka atur dulu. Biar nggak muncul tabelnya. Karena bagian itu tadi tidak perlu dimunculkan batas tabelnya. Nanti tinggal diatur ya, tulisan SI-nya ini kan dia harusnya kan seperti ini. Siap, terima cross. SI tidak perlu ini. Kalian tinggal edit aja, nggak nulisnya terlalu banyak intinya gitu. Nanti seterusnya tinggal diedit. Ini baik contohnya biar cepet aja ya. Bu. Ya, Bu. Kemudian ini tinggal kita atur biar dia tidak terlalu berdempetan. Kita blok, pilih klik kanan. Nanti ada ukurannya itu untuk membuat atau mengubah tinggi baris. Kalau di kalian itu intinya nanti kalau nggak salah tulisannya pakai height. Kalau mengubah tinggi baris itu pakai height. Kalau mengubah lebar baris itu biasanya weight. Tinggi barisnya di sini kebetulan 0,1. Bisa kita ubah, kita sesuaikan. Misalkan saya pakai 1,3. Nah, tulisannya ini posisinya dia di mana posisinya? Di bawah kan ya? Kita pakai yang di atas. Yang ini juga kita ubah jadi yang di atas. Ternyata kan berlebih ya. Melewati batas lembar kertasnya kan ya. Ini kita ubah. Ya dia tidak terlalu lebar.
Ini masih dalam satu lembar. Kemudian yang ini tadi Bu Eka pakai tepi, jadi ini nanti isiannya begini. Kalau sudah, berarti nanti kan di sebelah kanannya ini itu kan akan memunculkan data yang ada di shipping instruction kan? Ya. Nah, oke, berarti kita mulai dari kolom yang E. Kita pakai rumus. Tadi boleh pakai rumus bantuan VLOOKUP atau secara mandiri. Sama dengan VLOOKUP, ya, kurung buka. Nah, kan akan muncul ini petunjuknya isiannya apa saja. Ya. Nah, yang kita panggil tadi kan yang kolom atas. Tinggal Betul. kita klik di sini, titik, koma, gini kan? Kemudian pakai tabel array-nya. Tabel array-nya ada di shipping instruction data yang ini kita klik. Ya, sekarang masuk ke tabel array. Jadi shipping instruction datanya kita klik. Kita mulai dari yang A2, A2 A2. sampai Karena bawah. punya, oke, ini ke bawah sampai yang sebelah kanan. Oke, seperti ini. Kita kembali lagi ke lembar 1. Ini kan sudah tadi ya. Lembar 1, kolomnya SI data tadi atau SI tanggal SI-nya dimulai dari kolom keberapa tadi? Satu. Hmm? Ayo, kolom keberapa? SI number, SI number, bukan SI data. Satu. Mm-mm. Satu. 1. Nah, ini kayaknya Mbak Eka ada yang salah ya tadi. Harusnya bukan SI number ya yang pertama. SI number-nya kan sudah di atas ya tadi ya. Ingat nggak tadi? Yang nomor di atas ini kan isinya sudah SI number ya. Ya. Oke, sebentar ini Mbak Eka hapus dulu. Oke, yang ini Mbak Eka hapus karena SI number-nya sudah ada tadi. Kan SI number di sini tadi isiannya. Nomor Siap, SI-nya Ibu. kan di sini, berarti ini mulai SI data. Ininya tetap VLOOKUP E8 dari yang ini. Kemudian kita ambil dari database shipping instruction data, mulai dari sel A2 sampai U21. Kemudian shipping instruction date itu tadi di kolom keberapa? Kolom ke Dua. 2. Karena setelahnya SI number. Oke. Kemudian kita isi dia tadi apa? Pakai false. Nah, mereka nggak munculkan false-nya tadi. Di double klik ya, biar bisa muncul false-nya tadi kita double klik. Jadi misalkan mereka ulangi lagi. Jadi kan masih begini ya. Titik 2. Nah, arahkan kursornya ke false di double klik biar bisa muncul di rumus. Nah, baru kurung tutup. Kenapa masih NA? Ayo, kenapa kok masih NA? Ada yang tahu? Di Bu, bagian coba mohon izin apa? Ibu. Mm-mm. Mohon izin ini diklik yang NA. Mau lihat rumusnya. Oke. Sudah tahu kenapa? Yang lain boleh kasih komentar. Mohon izin Ibu, bisa Ah, beralih ke shipping instruction-nya. oke. Shipping instruction. Digeser ke Ibu.
Mm-mm. Sedot. Sah. Yuk, ada yang tahu Harusnya udah nggak? bener nggak sih, Bu? Harusnya bener ya. Iya. Coba Bu Eka Soalnya sudah manggil belum di filenya ini? Di nomor sudah dimunculkan nomor SI number-nya belum? Di bagian nomor sudah muncul SI number-nya belum? Di bagian nomor sudah Bu Eka munculkan ya belum, nomornya. Bu. Nah, Belum. makanya ini munculnya jadi NA karena ini belum dimunculkan. Paham enggak? Siapa? Nah, ini misalkan Bu Eka munculkan dulu yang nomor 1. Dia akan berubah. Karena di sini tadi kan belum Bu Eka panggil. Nah, paham ya? Jadi tadi rumus NA-nya tadi muncul keluar NA karena yang atas ini belum kita panggil. Tuh. Ya, kebetulan aja tadi kan ininya sama semua ya, yang beda yang bawah-bawahnya kan. Oke, sekarang kita gunakan aturan yang serupa untuk yang ke bawah. Tapi perhatikan supaya datanya beberapa itu terkunci, yang kita kunci adalah E8. Jadi kita beri tanda dolar. Nah, E8-nya tetap. Kemudian A2 juga kita kunci biar nggak berubah. Kita kasih dolanya sini. U juga. Oke. Kita enter dulu. Kita copy dulu ya rumusnya di Ctrl A. Diklik kanan. Salin. Kita enter dulu biar rumusnya nggak berubah. Nah, karena yang kita isi di sini sekarang. Pas yang di sini, ininya berubah jadi berapa? Tadi urutannya nggak berubah-berubah. Jadi berapa? Ya, jadi 3 ya, Bu. 3. Oke. Yang bawahnya nanti juga sama. Tinggal kita copy paste. Kolomnya Pak, ganti berapa? 4. Dan seterusnya. Ya, paham? Yang lain tinggal ngubahnya seperti ini. siapa? 5. Yang lain bagaimana selain dia? Yang jawab masih dia aja. Siap, Ibu. Oke, sorry. Oke. Dirasa sulit atau tidak setelah melihat contohnya ini? Kayaknya harus praktek langsung, Ibu. Iya, Biar Bu. kita tahu. Siap, Ibu. Masih Kira, sedikit bingung, Ibu, izin. oke. Bingungnya yang mana dulu? Tapi kalau untuk urutannya sudah paham ya. Siap. Oke, nanti silahkan diuji coba. Bu Eka nanti akan kirimkan videonya di GCR ya. Jadi kalian bisa buka nanti linknya ya. Siap, Ibu. Siap, Ibu. Ini Bu Eka contohkan. Ini nanti contohnya juga Bu Eka kirim ke GCR. Jadi kalian juga masih bisa membuka ya. Siap, Ibu. Terima kasih, Bu. Oke. Nah, sampai sini dulu. Ada yang mau ditanyakan sebelum kita akhiri? Karena materinya ini dulu, terus nanti kalian silahkan uji coba. Nah, nanti kalau sudah uji coba, hasilnya kalian masukkan di penugasan GCR ya. Jadi biar tetap ada hasilnya. Kita tahu hasilnya seperti apa. Siap, Jelas? Ibu. Mohon Oke. izin bertanya, Ibu. Iya, silakan Esa. Untuk tenggat waktunya pengumpulan yang di GCR, ya, Bu. Kalau Bu Eka kasih misalkan akhir minggu, Bu Eka nanti takutnya kalian merasa diberatkan. Tapi kalau Bu Eka nanti Siap, kasih Ibu. waktu sampai sebelum UTS, yang penting kalian kerjakan. Ada tanggung jawab untuk ngerjakan. Jadi nggak Bu Eka kasih waktu patokannya, silahkan. Jadi Bu Eka nggak mau memberatkan kalian juga, cuma ada tanggung jawabnya tetap harus ngerjakan tugasnya. Siap, Sampai Ibu. sebelum UTS Sampai ya. sebelum UTS. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan lagi selain dari Esa? Siap, cukup, Ibu. Cukup? Siap, cukup, Ibu. Sebentar, ini audionya Bu Eka agak keluar masuk suara kalian, jadi dengernya sedikit. Nah, sekarang silakan ada lagi yang mau ditanyakan? Siap, Yang cukup, lain? Ibu. Cukup ya. Oke, kalau gitu ini nanti silahkan kalian tunggu hasilnya di GCR, Bu Eka informasikan. Nanti silakan dicoba. Siapa tahu tampilan bentuk shipping instruction-nya tidak selalu sama dengan punya Bu Eka, tapi ini boleh dijadikan untuk latihan. Siap.
Ya. Siap, Ibu. Oke. Jangan lupa kalau belum di screenshot, kalian screenshot dulu tampilannya karena nanti kan kalian harus presensi. Ya. Nah, jangan lupa absen. Ya. Siap, Ibu. Oke, kalau gitu ini Bu Eka hentikan dulu berbaginya. Kita ambil screenshot terlebih dahulu sebagai bukti kalau kalian hadir di perkuliahan. Oke, silakan. Yang mau diambil fotonya boleh tunjukkan wajahnya di kamera. Oke, Bu Eka mulai sekarang ya. 1, 2, 3. Oke, sudah. Oke, terima kasih Siap, kehadiran Ibu. dari kalian untuk hari ini. Siap, Ibu. Besok sudah persiapan ke tempat mikro magang ya. Siap, Ibu. Siap, Ibu. Ibu. Siap, Ibu. Jaga diri, jaga nama baik dari Poltek ya. Siap. Nanti eh, kalian kalau di sana itu selain membawa nama kalian pasti juga membawa lembaga kalian, tempat kalian di situ ya. Siap, Ibu. Siap. Siap, Ibu. Oke, untuk hari ini Bu Eka akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam Terima kasih, Ibu. warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Ya, Terima kasih, Bu. sama-sama. wabarakatuh. Ya, Terima kasih Ibu. Terima kasih, Bu. ya, sama-sama.